Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ketemu kembali di kelas Corporate Finance. Dan pada kesempatan pada malam hari ini, kita akan berdiskusi mengenai topik di chapter 26, yaitu merger dan acquisition. Di dalam topik ini kita akan saya berharap kepada core kompetensi Anda terhadap kemampuan untuk melakukan mendefine terhadap various terms yang terkait dengan merger dan acquisition. Kemudian Anda memahami mengenai reasons kenapa kita perlu merger dan acquisitions. Kemudian Anda memahami mengenai methods yang digunakan untuk membayar akuisisi. Yang keempat, Anda memahami mengenai berbagai defensive tactics dan memahami bagaimana melakukan valuasi terhadap merger dan acquisition. So, merger dan acquisition ini merupakan suatu kegiatan finance yang terbesar dalam perspektif volume. Anda lihat ketika POSCO mengakuisisi Krakatau 50%, ya, di mana saham Krakatau Steel 50% diakuisisi oleh POSCO. Bayang betapa besar itu transaksinya. Kemudian Visa mengakuisisi 50% saham dari Gojek. Visa mengakuisisi 50% saham dari Gojek. Berapa itu volume transaksinya? Kemudian Facebook mengakuisisi Instagram 100%. Facebook mengakuisisi WhatsApp 100%. Beli putus. Berapa itu volumenya? Jadi kegiatan merger dan acquisition ini merupakan transaksi yang terbesar di dalam corporate finance. Pak, sorry Pak, tanya Pak. Yes, Markus. Akuisisi itu nggak harus 100% artinya ya Pak? Mengakuisisi tidak harus 100%. Tadi Bapak kan kasih contoh Visa beli 50% saham Gojek. Itu bukannya dia sifatnya capital injection ya Pak? Atau dia masuk sebagai shareholder? Dia pemegang saham Gojek 50% itu Visa sekarang. Majority artinya? Major kah? 50-50 ya? Ya, jadi 50% artinya 50-50 ya, majority. Jadi yang masuk ke dalam sifatnya akuisisi itu dia sebagai majority shareholder gitu. Yes, sebagai majority shareholders. Oke, noted, thank you Pak. Alright. Jadi, nah itu adalah bentuk akuisisi. Kalau merger, Anda ingat itu ada 4 bank yang dulu merger. Ada Bank Bukopin, Bank Dagang Negara, terus Bank BDN, ya, Bank BDN, Bumidaya, terus Bapindo, dan bank apa lagi ya? BDN, Bank Exim. Mereka merger membentuk Mandiri. So, ini volume transaksinya sangat besar. Jadi ada di dalam istilah definisi dari merger adalah
the complete absorption, ya, secara absorpsi yang secara menyeluruh of one company by another, di mana the acquiring firm returns name and acquired firm cease to exist. Nah, as a separate entity. So, ada kondisi di mana ada kondisi di mana ketika merger itu nah ini kebalik ini seharusnya ini. Ya. Merger itu adalah entirely new firm is created from a combination of existing firm, di mana terbentuk dia mandiri. Ya. Akuisisi, ya, jadi ini arahnya adalah ini adalah PowerPoint dari buku ya. So ketika one firm is acquired by another, this is called acquisition. Ya. Di mana acquiring firm retain his name, and perusahaan yang di-acquire itu dia hilang dari peredaran. Itu disebut jadi bisa terjadi ketika akuisisi 100%, maka perusahaan yang diakuisisi dia cease to exist. Merger adalah terbentuknya suatu perusahaan baru from a combination of existing firm. Jadi ada 4 bank, mereka merger membentuk suatu entitas baru. You may call it merger. Dan sebuah perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan lain disebut dengan acquisition. Jadi definisinya terbalik ini ya di dalam slide pertama. So acquisition sebuah perusahaan dapat diakuisisi oleh perusahaan lain ya, melalui beberapa cara. Pertama adalah melalui pembelian dari firm stock. Jadi kalau kita mau beli sebuah perusahaan, ya beli aja sahamnya. Artinya you own the equity. Beli saham. Nah, yang kedua melalui public offer. Ada dia tender offer. Jadi memang dia memberikan tender, penawaran untuk beli saham dia. Bisa secara terbuka, bisa secara tertutup. Kalau secara tertutup kayak misalkan, Markus, lu mau beli perusahaan gua nggak? Gua jual sahamnya buat lu deh. Itu tertutup. Tender offer ini yang terbuka. Ya, ini tender ini terbuka ya. Ini open sifatnya. Artinya di tender, di bid, siapa yang harga tertinggi dia yang menang. Ada tender offer. Kita tidak bicara yang kalau ini yang sudah publicly traded ya. Ini yang sudah publicly traded. Kalau yang ini masih yang private. Dia tender nih. Private company dia tender. Berapa yang mau beli? Dan juga kemudian stock acquisition. Ya, mengakuisisi stok atau saham ya. Jadi bisa berlaku kepada baik private maupun yang sudah publicly traded. Sehingga kalau Anda menggunakan pembeliannya melalui stock acquisition, tidak perlu
stockholder votes. Ya. Bahkan kalau perusahaannya itu dia musuh Anda bisa menguasai perusahaan tersebut. Apabila Anda bisa mengakuisisi stoknya dia kan. Dan Anda bisa merebut board of directors secara paksa. Jadi memang unfriendly. Jadi unfriendly acquisition. Ya, seperti istilahnya adalah take over. Anda melakukan take over perusahaan tersebut melalui pembelian sahamnya dia. Ya. Dan di dalam klasifikasi dari akuisisi ada tiga macam. Pertama adalah akuisisi yang sifatnya horizontal, yaitu yang mereka ada di industri yang sama. Misalkan antara POSCO dan Krakatau Steel. POSCO kemarin mengakuisisi 50% dari saham Krakatau. Kemarin itu dia merger, ya. POSCO dan Krakatau merger membuat yang disebut dengan Krakatau POSCO atau POSCO Krakatau, ya. Ada KS POSCO, ya. Itu dia merger. Jadi merger antara KS dan POSCO. Sekarang ada wacana si POSCO mau akuisisi KS full 100% melalui horizontal acquisition. Jadi sebelumnya dia merger, udahlah akuisisi aja dah habis. Nah, gitu. Ini pun terjadi ketika pemerintah tidak lagi melarang akuisisi 100%. Dulu pemerintah itu melarang. Dulu pemerintah mengatakan maksimal cuma 50%. Ini tidak boleh ada perusahaan yang di Indonesia yang full 100% asing, harus 50%. Ya harus kerjasama, ya. Nah, ini terjadi lagi juga dengan Toyota Astra. Dulu dia disebut dengan Toyota Astra Motor. Toyota Astra Motor. Toyota 50, Astra 50. Lalu kemudian Toyota melakukan horizontal acquisition, membeli 100%. Sekarang namanya TMMC, Toyota Motor Manufacturing Company. 100% milik Toyota. Dulu Toyota jualan mobil 50% masuk ke Astra. 50% masuk ke Toyota dari sisi dividen. Net return earning. Sekarang semua udah pergi ke Jepang. Keuntungan perusahaan semua ke Jepang, ke TMC, Toyota Motor Company. Horizontal acquisition. Ada juga yang disebut dengan vertical acquisition. Firms are in different stages of the production process. Jadi dia sifatnya horizontal. Misalkan dari yang terjadi adalah Nippon Steel, Jepang. Sahamnya dimiliki oleh TMC, Toyota Motor Company. Ya. Dia itu disebut dengan vertical acquisition. Jadi, tapi tidak 100% sahamnya. Ya, tidak 100%. Kemudian ada juga yang vertical acquisition. Contohnya adalah vertical acquisition, Nippon Steel, TMC. Contoh lainnya, India, Tata Motor Company. Tata Motor membeli saham dari steelmaker di India. Namanya apa ya? India Steel. Steel di India, ya. Perusahaan baja India oleh Tata Motor Company. Itu disebut dengan vertical. Jadi dia sifatnya dari hulu ke hilir. Dia beli sahamnya. Itu disebut dengan vertical acquisition. Yang ketiga adalah conglomerate. Di dalam conglomerate itu firmsnya dia unrelated. Misalkan
kayak Bakri. Itu masuk ke dalam konglomerat karena dia industrinya unrelated. Ada sawit, ada steel, ada steel, ada education. Itu termasuk ke dalam konglomerat. Ada firms yang unrelated, secara industri unrelated, tetapi under one holding company, steel, Bakri. Disebut dengan conglomerate acquisition. Jadi dulu Bakri beli apa ya? Contohnya lagi yang dia konglomerat itu adalah telekomunikasi dulu, Pak. siapa? Bakri punya telekomunikasi dulu. Nah, iya, dulu ada telekomunikasi. Bitel ya, Bakri Telecommunication, Bitel. Yang Asia dulu kan iya, Bakri. Asia juga, Asia ya. Nah, itu jadi industrinya udah unrelated, nggak berhubungan. Ya. Disebut dengan conglomerate acquisition. Dia mengakuisisi perusahaan-perusahaan kecil yang kemudian dibesarkan. Gitu. Jadi perusahaan yang apa? Dia take over, dia beli, dan itu yang unrelated business. Alright. Itu yang dimaksud dengan acquisition. Kemudian berikutnya adalah take over. Ya. Take over itu control of a firm transfer from one group to another. Nah, jadi secara umum take over ini adalah pengambil alihan kontrol dari sebuah perusahaan kepada sebuah perusahaan dari grup terhadap perusahaan lainnya. Ya. Suatu take over terjadi ketika satu grup men-take over grup yang lain, ya. Atau satu perusahaan men-take over perusahaan yang lain. Ini bisa terjadi atas 3 penyebab. Pertama adalah acquisition, yang kedua adalah proxy contest, dan yang ketiga adalah going private. Acquisition. Jadi ada pengambil alihan kontrol dari stocks. Jadi Anda ini perusahaan nggak suka sama Anda, dia nggak mau Anda beli secara baik-baik. Jadi Anda paksa dia bertekuk lutut terhadap Anda. Anda beli stok sahamnya dia semua. Ya, ada yang jual dia beli, buy, sampai sehingga dia memiliki dominan shares di dalam perusahaan. Kemudian dia berhak untuk menempatkan wakilnya dia di board of directors, dan kemudian meminta kepada RUPS mengganti pimpinan. Jadi ada bentuk takeover bisa dalam bentuk acquisition. Dari sisi akuisisi dari stocks. Yang kedua adalah akuisisi dari sisi aset. Ya, mengakuisisi asetnya, perusahaannya pabriknya dibeli, segala macam dibeli. Ya, itu juga akuisisi dari sisi aset, sehingga board of director Anda yang kuasai. Yang ketiga dari merger or consolidation. Jadi ketika Anda merger, terjadi konsolidasi dan berakibat kepada perusahaan itu di merger secara paksa. Jadi banyak bank-bank yang kemarin nggak mau di merger kan, tapi karena syaratnya adalah capital asset adequate ratio, capital adequacy ratio-nya dia, CAR-nya dia harus terpenuhi 5%. Kalau CAR tidak terpenuhi maka akan di merger. Nah, itu juga masuk kepada merger. Jadi perusahaannya hilang karena di merger, karena capital adequacy-nya tidak mencapai 5%. Ya. Nah, company yang capital adequacy tidak mencapai 5% itu di merger.
Kayak misalkan kemarin tuh yang ketika resesi ya Mandiri ya happens, itu juga CAR isinya. Capital adequacy ratio-nya untuk BDN, Bapindo, Exim itu nggak sampai 5%. Akhirnya di merger. Kemarin Bank Syariah Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah itu bukan karena CAR ya. Itu karena kebijakan pemerintah agar dijadikan satu bank besar yang menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu beda. Kemudian yang kedua adalah proxy contest. Proxy contest adalah suatu tindakan yang berusaha mengambil alih kontrol dari sebuah perusahaan, upaya dari perusahaan lain untuk mengambil alih kontrol dari perusahaan lain dengan cara menempatkan orang-orangnya dia di dalam board of director, ya, votes dari stakeholders yang menunjuk perwakilannya mereka. Jadi misalkan gini, ada beberapa stakeholders besar. Oke, Anda ngobrol nih sama stakeholders yang besar. Oke, lu pegang saham gede kan, lu saham gede kan? Oke, kita bergabung menunjuk votes untuk menempatkan orang kita di board of director dan memaksa board of director untuk merubah susunan manajemen, meminta untuk merubah kepada RUPS untuk mengganti pimpinan manajemen. Itu disebut dengan proxy contest. Jadi dia dengan kekuatan beberapa shareholders yang kemudian mereka menunjuk wakil, yang kemudian di board of director mereka sepakat untuk merubah RUPS. Nah, itu disebut dengan proxy contest. Jadi agak-agak drama Korea gitu ya. Jadi mereka menunjuk wakil mereka untuk rubah RUPS-nya, ganti pimpinan. Jadi mereka disebut dengan proxy contest. Kemudian yang ketiga adalah going private transaction. Jadi going private transaction adalah transaksi di mana stocks yang dimiliki oleh perusahaan digantikan dengan equity ownership oleh private group. Jadi going private itu adalah ketika saham perusahaan itu majority dimiliki oleh perusahaan lain, kemudian dia memaksa Anda going private. Nggak boleh lagi Anda publish, ya, going private. Jadi karena mereka menguasai saham secara dominan, mereka memaksa Anda untuk going private. Ya. Jadi semua saham dibeli kemudian dipindahkan ke bentuk perusahaannya menjadi private. Itu disebut dengan going private transaction. Nah, ini adalah bentuk-bentuk takeover di dalam corporate finance. Any questions? Araso? Kapish? Contoh, Pak. Oke. Oke. Nah, ini adalah salah satu bentuk example. Jadi, ketika kita melakukan merger, Cycle Stop memiliki 1.500 lembar saham, di mana harga market price-nya dia 48,48. Oke, ini perusahaan A. Kemudian perusahaan B memiliki 1.750 share dengan harga $13 per share. Dua-duanya nggak punya utang.
Kemudian perusahaan B, si Gates, itu mengakuisisi Cycle Stop dengan harga $15.000 in cash. What is the merger premium per share? Berapa premi yang dibayarkan oleh perusahaan A, Cycle Stop, untuk akuisisi tersebut? Maka merger premium of the share adalah 15.000. Kemudian dia punya shares 1.500 dibagi dengan 1.500 dikurang dengan 8,48. Ini adalah book value-nya ya. Jadi dia membayar premium sebesar 1,52. Premium artinya di atas book value-nya dia. Book value-nya 8,48. Anda beli 1,52 01 10 $10. Jadi Anda harga sahamnya 8,48, Anda bayar $10. Ada merger premium per share seharga $1,52. Ini adalah contoh dalam menghitung merger premium per share ketika terjadi acquisition. Right. Kemudian di dalam merger dan acquisition ini kita juga adalah suatu kegiatan yang juga terkait dengan tax. Di mana ada dua kondisi. Yang pertama adalah tax free. Kenapa bisa terjadi tax free? Tax free terjadi karena akuisisinya berupa stock acquisition. Kalau Anda melakukan akuisisi menggunakan stock acquisition, maka it is tax free. Ingat, semua transaksi saham tidak ada pajak di dalamnya. So it is tax free acquisition. Ya. Jadi generally tax free is for the stock acquisition. Kapan dikenakan pajak? Apabila terkait dengan cash. Kalau cash bicara, pajak bicara. Ya. Jadi asalkan tidak ada cash di sini, adalah berupa stocks, this is tax free. Jadi kalau Anda nanti menyarankan, oke, kita ada duit nggak? Nggak ada duit. Kita mau menghindari tax. Kalau mau menghindari tax, kita beli saham aja. Nggak ada tax di sana. Arasa? Kapish? Sorry, ini Ya, sahamnya saham yang harus perusahaan TBK atau yang private juga boleh, Pak? Oke. Jadi kalau yang tax free ini adalah stock for stock. Jadi misalkan stock for stock. Ini misalkan perusahaan A. Ini perusahaan B. Dia punya saham, ini punya 1.000 lembar saham. Ini punya 2.000 lembar saham. Sekarang ini sahamnya ini $5. Ini $5. Kalau Anda mau tax free, dia stock for stock. Jadi si A Anda mengakuisisi dia dengan stok Anda jual ke dia, dan Anda dapatkan stoknya dia. Jadi stock for stock. Jadi Anda barter. Jadi bukan barter. Jadi Anda stock for stock. Stockholders of target firm must be able to maintain equity. Jadi stock for acquisition. Jadi ada 2.000, ya udah Anda jadi $1.000 kan? Nah, $1.000-nya itu Anda untuk beli perusahaan A sebesar $5 per lembar saham. Jadi Anda stock for stock itu tax free. Nggak mudeng, Pak. Nggak mudeng, oke. Jadi
ada perusahaan B ingin mengakuisisi perusahaan A. Oke. Sekarang perusahaan A ini dia harganya $5.000. Ya kan? 5 kali 10.000, $5.000 kan? Nah, ini perusahaannya harganya $10.000 kan? Nah, jadi dia membeli stok perusahaan A dengan stok perusahaan B. Jadi si pemilik perusahaan A memiliki memiliki stok perusahaan B sebesar 1.000 lembar. Ya, berapa? $5.000 berupa stok. Yang mana dia bisa jual tuh stoknya dia. Tetapi transaksi pembelian ini tax free. Tetapi si owner dari perusahaan A memiliki dibeli perusahaannya sebesar $10.000 ya. Yang mana $5.000 yang mana dia mendapatkan pembayaran berupa stocks. Dan perusahaan itu dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan B. Kebayang, Markus? Jadi yang A, saya misalnya sebagai owner perusahaan A, Pak Jerry sebagai owner perusahaan B. Ya. Artinya perusahaan A akan hilang karena dia akan merger dengan perusahaan B, tapi saya menjadi pemilik saham di perusahaan B sebesar $5.000, begitu, Pak. Makanya stock for stock kan. Jadi artinya kita tukeran stok sebenarnya. Ya, jadi saya oke, gue kasih lu stok gue ya. Nah, tapi kita beli dengan stok. Ya, kita bayar dengan stok, itu bebas pajak. Kebayang? Ya, kebayang, Pak. Oke, good. Jadi cara menghindari pajak seperti itu. Stock for stock. No tax. Oke. Dan itu menjadi taxable ketika Anda beli dengan cash. Kalau Anda beli 10.000, bayar $5.000, ini kena cash. Kalau Anda beli ini $5.000, ada tax di sini. Ya, ada tax. Berapa persen? Karena ada terkait dengan cash. Nah, ini yang menjadi tricky. Bagaimana kita menghindari pajak di dalam melakukan akuisisi. So far so good? Arasah? Arasah? Arasah. Oke. Oke, kemudian accounting for acquisition. Jadi ada di dalam accounting, di dalam accounting untuk acquisition ada purchasing methods. Ya. Bagaimana metode purchase di dalam kegiatan akuisisi, di mana assets of acquired firm must be reported at fair market value. Ya, di dalam kegiatan accountingnya dia harus kita laporkan dalam fair market value. Berapa market value dari perusahaan tersebut? Asetnya dia. Jadi sekarang kan banyak orang yang asetnya itu di markup ya. Nah, kita nggak boleh. Kita harus bagaimana kita mengetahui bahwasanya aset yang dilakukan appraisal, jadi ada appraisal di sini, harus at market value, fair market value. Supaya kalau dia depresiasi, berapa depresiasinya, berapa market value-nya ya. Harus yang fair. Goodwill is created, differences between purchase price and fair market value of net asset. Jadi ada goodwill di sana. Misalkan harga book value-nya adalah yang tadi $5, harga book value. Terus secara market value-nya dia 6,5. Artinya ada 1,5 sebagai goodwill. Nah, jadi oke.
market price-nya market book value-nya dia $5 per share. Tapi market value-nya dia ada di $6,5. Nah, ini terkait dengan valuation. Bagaimana Anda melakukan valuasi kepada perusahaan berdasarkan cash flow-nya dia. Jadi dari nilai valuasi tersebut Anda bisa mengestimasi berapa harga saham seharusnya. Kalau book value-nya dia 5, ya, kemudian harga sahamnya dia 10, sebetulnya Anda hitung. Anda beli di harga 6,5. Ada goodwill di situ. Karena Anda melakukan valuasi, oke, ini saham seharusnya harga sahamnya $10. Tapi sekarang dijual di harga $5. Kemudian Anda membeli di harga $6,5. Itu disebut dengan goodwill is created. Ya. Goodwill no longer has to be amortized. Assets essentially marked to market annually, and goodwill is adjusted and treated as an expense if the market value of the asset has decreased. Kalau market value-nya decrease ke 3,5, maka ini dinyatakan bukan sebagai goodwill, tetapi sebagai expense. Karena market value-nya, misalkan Anda melakukan valuasinya dia 3,5. Anda beli di harga $5, ini disebut dengan expense, biaya. Tapi kalau harga valuasinya 10, book value-nya dia 5, Anda beli di harga 6,5, ini disebut dengan goodwill. Arasa? Kapis? Mau nanya Pak, Ya, berarti goodwill itu kita anggap goodwill hanya kalau kita untung gitu ya ya Pak? pasti. Oke. Ya, ngapain kita bayar mahal kalau kita nggak tahu kita untung kan? Tapi kalau kita tahu market price-nya dia murah, terus Anda bayar mahal, itu expense. Kebayang? Goodwill bukan niat baik jadi ya Pak. Kenapa? Udah tahu untung duluan ya. Kenapa Markus? Goodwill bukan niat baik, udah tahu untung duluan soalnya. Iya, udah tahu untung. Di dalam valuasi ini kan Anda membuat proforma invoice kan? Proforma cash flow segala macam. Anda udah tahu nih, gua hitung nih cash flow-nya, gua present value-in, kemudian terminal value-nya berapa, terus total gua punya PV berapa, share-nya berapa, kemudian berapa itu per lembar saham? $10. Sekarang market lagi crash, COVID-19, $5. Oke. Nah, kemudian kita ngebid kan tender. Gua bid di 6,5 deh. Kita menang. Yang lain pada ngebid di 5,5, 6,0, kita 6,5 kita menang. Karena kita udah tahu, oke, gua udah untung 3,5. Gak ada masalah. Ini perusahaan worth-nya seharga $10. Gua masih cuan 3,5. Ini dia kondisinya karena kondisi external environment yang jelek. Bayangkan dalam kondisi COVID betapa banyak perusahaan rontok mendapatkan negatif externalities. Padahal perusahaannya sebenarnya sehat, cuma nggak cocok aja dengan kondisi COVID gitu kan. Harga sahamnya jatuh kan, book value-nya turun jadi $5. Ketika nanti ketika dia merger, dia udah bisa tahu nih, gua jago di marketing, gua bakal bikin ini perusahaan bagus. Kira-kira kalau ini perusahaan dia salesnya dia digabung sama sales gua, ini perusahaan worth it sebenarnya $10 nih per lembar saham. Dia udah hitung itu semua. Dan dia willing to pay goodwill di sini. Arasa? Rasoyo. Oke, good. Oke. Jadi di dalam merger dan acquisition, cita-citanya adalah mencapai sinergi. Jadi objektif dari merger dan acquisition adalah agar perusahaan yang diakuisisi itu mendapatkan sinergi. Ya. Misalkan perusahaan A membeli perusahaan B, mengakuisisi perusahaan B. Kegiatan akuisisi ini akan bermanfaat apabila dua perusahaan ini
mendapatkan value yang lebih besar daripada value ketika perusahaan itu dia stand alone. Jadi perusahaan A, salesnya, dia perusahaannya ini horizontal merger ya, horizontal. Misalkan ini Krakatau Steel, ini POSCO. Nah, POSCO beli Krakatau Steel, ya, mengakuisisi sahamnya 50%. Kemudian POSCO ada order 100 ton, Krakatau Steel 100 ton, gitu ya. Dan mereka berdua menjadi 200 ton. Ini belum sinergi, karena memang udah sepatutnya 100, 100, 200 ton. Yang dianggap sinergi adalah apabila 100 tambah 100 menjadi 300. Itu dia disebut dengan sinergi. Jadi harusnya dari kondisi normal dia harusnya 200, tetapi karena dia bersinergi dia menjadi 300 ton. Produksinya perusahaan ini. Itu disebut dengan bersinergi. Yang mana artinya the whole is worth more than the sum. The sum-nya 200, the whole-nya 300. Some mergers create synergies. Karena perusahaannya dia bisa cutting cost. Sehingga dapat menggunakan asetnya secara lebih efektif. Ya. Jadi dengan ketika dia merger layoff kan, pegawai dipecat kan. Jadi dengan 100, misalkan ini pegawainya 100, ini 100. Kemudian yang ini dicopot, dipecat. Yang 100 ini juga handle di sini juga, handle bareng gitu ya. Seperti misalkan nggak mungkin accounting kan ngapain accounting di dua perusahaan kan? Accounting ya di POSCO aja. HRD, ngapain HRD di Krakatau Steel juga ada? HRD di POSCO aja, HRD copot, drop, accounting pecat. Ya. Apalagi yang udah ada finance, ngapain di KS pakai finance? Langsung finance POSCO aja. Jadi ada cut cost. Sehingga net income-nya dia bisa lebih bagus. Misalkan harusnya net income-nya ini 100, ini 100, ini 200. Net income-nya menjadi 300. Karena ada sinergi di dalamnya. Sehingga the use of asset itu more effective. Ini yang menjadi general, ini adalah yang dasar yang mendasari kepada merger. In general, ada cutting cost atau salesnya dia bisa lebih kencang dengan adanya merger. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu sinergi menjadi kunci agar perusahaan itu mendapatkan positif incremental, pertumbuhan positif yang diasosiasikan dengan kombinasi dari dua perusahaan terkait dalam merger maupun di dalam akuisisi. Araso? Kapish? Untuk Oke, good. Kemudian terkait dengan revenue enhancement. Pak, sorry Pak, Yes. kembali ke sinergi tadi Pak. Oke. Jadi kalau yang sifatnya dia horizontal mungkin yang akan lebih cocok ya Pak bersinergi dibandingkan dengan yang tadi Bapak bilang ada konglomerat atau yang dia sifatnya vertikal gitu. Karena kan kemungkinan tipe operasionalnya berbeda Pak. Betul. Oke, betul Pak. Ya. Oke. Jadi kalau perusahaannya sama-sama bisnis baja ya udah. Ya kan? Kapasitinya bisa, misalkan yang satu kapasitinya dia terbatas, udah full capacity. Gua akuisisi deh. Gua order kebanyakan nih, nggak ke handle nih. Kapasiti gua 100, order 500. Akibatnya yang 400 pending. Dia akuisisi Krakatau Steel. Sehingga mesinnya Krakatau Steel kapasitinya bisa 200 atau misalkan bisa 200, dia bisa share dia punya. Sementara Krakatau Steel sendiri salesnya sedikit. Kapasitasnya Krakatau 300 terpakai cuma 50. Dengan dia mengakuisisi Krakatau, order yang diterima POSCO bisa dijalankan di Krakatau. Kebayang
Kebayang nggak? Iya, kebayang Pak. Nah, oke. Jadi untuk yang sesama industri ya, di industri yang dia satu industri. Right. Kemudian revenue enhancement. Salah satu alasan yang penting di dalam akuisisi adalah perusahaan yang melakukan merger ataupun akuisisi bisa menghasilkan revenue yang lebih besar dibandingkan dengan dia standalone, terpisah. Peningkatan di dalam revenue itu bisa diperoleh dari marketing gains. Jadi keuntungan dari marketing, ya, di mana terkait dengan peningkatan kepada power, ya, di dalam market. Nah, ada 3 marketing gains ya, yang menjadi revenue. Pertama adalah dari sisi advertising. Sebelumnya misalkan perusahaan A itu dia advertisingnya atau media programmingnya dia itu nggak efektif, ya. Nah, dengan adanya advertising yang bagus dari perusahaan yang mengakuisisi, itu bisa meningkatkan penjualan. Jadi salah asuh perusahaannya. Jadi ini perusahaan gagal gara-gara marketing. Jadi ketika kita melakukan akuisisi, kita udah lihat dulu, ini perusahaan gagalnya di mana ya? Ini perusahaan gagalnya di marketingnya nggak jalan. Marketing nggak jalan, order nggak jalan. Kalau di kita, kekuatan kita di marketing kita kuat. Kita bisa pakai, misalkan bisnisnya sepatu lah gitu ya. Kita bisa pakai Instagram, kita bisa pakai Facebook, kita bisa pakai Google Ads, kita bisa pakai merchant centernya Google, pakai Google Analytics. Kita marketing kita kuat sehingga penjualan kita bagus. Ini perusahaan nggak running karena marketingnya cuma ngandelin marketing yang standar gitu ya, brosur gitu ya. Nah, sehingga ini nggak going online di company, perusahaan sepatunya dia. Kita akuisisi, kemudian dengan kekuatan marketing kita, with the power of our marketing, perusahaan itu dia melonjak penjualannya karena ada advertising yang kuat dari kita, display advertising segala macam, menggunakan display ads dan seterusnya. Jadi ada marketing gains di situ. Kemudian juga bisa saja masalahnya adalah distribution networknya dia. Jadi sisi advertisingnya dia bermasalah, Anda perbaikin. Kemudian dari sisi distribution network, dia selama ini dengan vendor yang salah gitu, supplier yang salah, dengan kualitasnya jelek. Anda ganti supplier ke yang lain, yang Anda punya network yang lebih bagus. Berakibat kualitas produk semakin baik. Kemudian juga product mix. Selama ini marketingnya dia konsentrasi ke produk. Padahal purchasing intention, jadi kalau Anda bicara 4P, produk, price, promotion, place, berpengaruh kepada purchase intention. Anda fokus kepada produk yang bagus, tapi harga Anda nggak mainin, ya kan? Promotion Anda nggak mainin, place Anda nggak mainin. Jadi Anda allocation Anda salah, allocation of resourcesnya salah taruh. Harusnya Anda marketnya price sensitive, Anda price-nya Anda mainin. Yang penting harga murah. Nah, tergantung kepada bagaimana market melihat. Mana yang paling koefisiennya yang paling signifikan? Ternyata promo yang paling penting yang orang beli. Ya udah, Anda allocate resources Anda ke promotion. Pasang di Instagram, pasang di Facebook, pasang di Twitter, di TikTok, Anda gas tuh di promosi. Jadi Anda salah setup di production mix, di product mix ya.
Kemudian bagaimana Anda meningkatkan revenue dari perusahaan yang Anda akuisisi? Juga melalui strategic benefits. Jadi strategic benefits itu ketika orang mengakuisisi itu ada banyak opportunity di dalam, ya. Anda bisa bicara dari sisi kepada cost leadership. Nah, ini ada bicara kita strategi, ya. Apakah Anda mau fokus kepada cost leadership atau Anda mau fokus kepada differentiation? Berbeda strategi, berbeda approach. Kalau yang kemarin dia cost leadership, ternyata gagal. Anda bawa ke differentiation. Agar akuisisi yang Anda lakukan berhasil. Jadi Anda switch opsionalnya ada dua. Apakah cost leadership yang dikejar ataukah differentiation? Atau dua-duanya, differentiation yang juga cost leadership, which is very difficult. Yang ketiga adalah market power. Ketika sebuah perusahaan mengakuisisi perusahaan lain, itu dia tujuannya untuk meningkatkan market share, terutama yang horizontal, ya, dan market power. Seperti misalkan POSCO. POSCO dia ada di Korea Selatan. POSCO. Untuk meningkatkan market. Jadi di Indonesia order barang ke POSCO, kan? Order barang ke POSCO. Ke Korea. Korea kita impor, kan? Ada kena LC, outside, segala macam, mahal. POSCO dia mengakuisisi Krakatau Steel. Sebentar lagi 100%, tunggu aja tanggal mainnya. Krakatau Steel berganti nama menjadi POSCO. Ya, karena Krakatau Steel udah mengaku udah bangkrut, kan, gak sanggup bayar utang, kan, siap-siap dicaplok sama POSCO. Nah, dengan mengganti nama jadi POSCO, maka orang di Indonesia nggak perlu order ke Korea, nggak perlu impor duty, artinya dihitung lokal. POSCO udah produk Krakatau Steel itu udah nama Krakatau Steel hapus, diganti jadi POSCO di Pohang, Korea. Pohang, nama kotanya Pohang, tempat pabrik steel itu. Nah, sekarang POSCO akan ada di Banten. Di Banten kah? Ya, itu Banten ya maksudnya, ya. Di Krakatau Steel di mana, ya? Serang, Banten, Pak. Serang, Banten, kan. Jadi market powernya si POSCO makin gede. Karena dia bisa mengabsorb semua kebutuhan. Toyota ordernya ke POSCO. POSCO senang, kan? Industri dalam negeri hancur. Terima kasih kepada pemerintah yang udah menurunkan atau menghapuskan impor duty terhadap produk steel dari luar negeri. Yang berakibat Krakatau Steel tidak mampu bersaing dengan produk luar. Barang luar impor duty-nya 0%. Masuk lewat Batam. Udah selesai. Krakatau Steel check out dari industri baja di Indonesia. Berganti nama menjadi POSCO. Ya. Alright. So itu disebut dengan bagaimana kita melakukan revenue enhancement. Bagaimana meningkatkan revenue bottom line dari perusahaan yang kita akuisisi. Beberapa cara, tapi yang paling utama adalah 3 cara ini. Berikut adalah bagaimana kita melakukan cost reduction dari perusahaan yang kita akuisisi. Cost reduction itu adalah salah satu basic reasons, alasan yang paling utama di mana kegiatan basic reasons yang mana dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi dari dua perusahaan yang terpisah.
terhadap setelah dia melakukan merger atau akuisisi. Bagaimana kita melakukan cost reduction? Ada 3 pendekatan di dalam cost reduction. Yang pertama adalah economic of scale. Economic of scale adalah bagaimana kita menurunkan unit cost of our production. Berapa unit costnya? Dari sebelumnya cuma $10 per unit turun menjadi $5 per unit. This is disebut dengan economic of scale. Jadi dulu Krakatau Posko punya order 300. Oke, yang dia nggak bisa. Oke, kemudian dia akuisisi Krakatau. Yang kapasitinya, ini ada over capacity 300 nih, kelebihan order yang nggak bisa digarap. Krakatau Steel kapasitinya 300. Terpakai cuma 50. Karena marketingnya nggak jalan. Dan lain sebagainya. Cuma terima order 50. Sehingga unit cost-nya mahal kan? Unit cost very high. Diakuisisi oleh Posko, order yang 300 masuk KS. Jadi dia full capacity. Dari yang sebelumnya unit cost-nya $10, karena fixed cost-nya banyak, menjadi $5 per metric ton misalkan. Atau per kilogram. Oke. So, terjadi economic of scale, di mana akuisisi yang dilakukan berhasil menurunkan unit cost produksi dari Krakatau Steel. Pertama. Yang kedua adalah vertical integration. Vertical integration itu dapat dilakukan dengan cara mengkoordinasikan operation. Bisa vertical integration akan menciptakan more effective operation vertikal dan mengurangi surge cost for suppliers. Jadi kalau misalkan dia melakukan vertical acquisition, jadi ini arahnya kepada vertical acquisition ya. Vertical acquisition. Misalkan Nippon Steel mengakuisisi TMC, Toyota Motor Company sebesar 50%. Rasa-rasanya memang Nippon Steel deh yang punya sahamnya Toyota Motor ya. Nah, dengan adanya vertical integration Toyota dan Nippon Steel, mereka bisa more effective ya. Jadi suppliernya dia Nippon Steel bisa fokus ke Toyota dan menjual dengan harga yang murah dibandingkan dengan yang lain, karena Toyota adalah perusahaan mereka yang diakuisisi secara vertikal ya, dan dia berkepentingan agar perusahaan ini untung. Jadi Nippon Steel nggak cari untung-untung banget dari Toyota, dia bisa kasih harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang dia berikan ke Mitsubishi dan lain sebagainya. Itu disebut dengan economies of vertical integration. Dan yang ketiga adalah complementary resources. Jadi complementary resource di mana ini dengan cara menggunakan existing resource untuk memaksimalkan operation ya. Jadi misalkan mesin. Jadi ada satu kayak complementary resource seperti Toyota mengakuisisi Daihatsu misalkan. Toyota mengakuisisi Daihatsu. Kenapa? Karena mesin di Toyota dan mesin di Daihatsu itu komplementari untuk membuat Avanza. Nah, jadi kalau dia mengakuisisi Daihatsu, dia bikin Avanza bisa lebih murah. Karena
mesinnya udah punya dia karena dia akuisisi kan? Atau jadi mesinnya dia itu, oh, gue butuh mesin A nih, gue punya perusahaan, mesinnya mesin A, gue mau beli mesin B, tapi daripada beli mesin B, mending gue akuisisi aja perusahaan yang pakai mesin B. Itu agar resources yang kita miliki itu komplementari, saling melengkapi. Daripada gue beli mesin baru, investasi yang mahal, ini perusahaan udah jalan, mesinnya itu gue akuisisi aja, supaya tidak perlu membeli mesin lagi. Itu disebut dengan complementary resources. Araso, any questions? Kapish? Contoh, Pak. Oke, good. Nah, tax, ya. Jadi salah satu cara untuk mendapatkan enhanced revenue, salah satunya adalah dengan mengurangi tax. Bagaimana cara kita meningkatkan revenue? Pertama, kita menggunakan take advantage dari losses. Jadi kalau kita melaporkan kita rugi, maka kita nggak kenakan pajak kan? Ada tax incentive kita kan? Jadi menggunakan tax losses. Jadi kita bisa mendapatkan tax gain. Harusnya kita bayar pajak 400, karena kita loss, kita nggak dibebankan biaya pajak. Ya, maka kita dapat insentif pajak di situ. Kemudian menggunakan unused debt capacity. Jadi kalau kita ada kita punya debt capacity, kemudian yang nggak kepake, jadi itu juga bisa mengurangi pajak. Jadi kita ada hutang nih, terus nggak digunakan. Nah itu kita bisa mengurangi kepada pajak. Kemudian surplus funds, ya kita supaya kita nggak dikenakan pajak, kita bayar dividends kepada pemegang saham. Jadi kita nggak dikenakan pajak. Atau kita bisa saja repurchase shares, kita beli ulang saham kita baru, itu kita nggak dikenakan pajak. Ya, atau kita buy another firm dengan stocks kita, itu juga tidak dikenakan pajak. Jadi bagaimana kuncinya adalah hindari pajak sebisa mungkin. Anda baru merger, baru akuisisi, terus Anda udah capek bayar pajak. Halo, ngapain gitu ya? Jadi mendingan find ways to avoid tax. Anda bisa bayar dividen, nggak kena pajak. Anda bisa beli stok Anda kembali tanpa kenakan pajak. Anda bisa beli perusahaan lain dengan stok Anda tanpa dikenakan pajak. So, make use of your money wisely as long it is non-tax transaction. Dan kemudian aset write-ups. Jadi kalau ketika Anda ada aset yang depreciate, misalkan mesin harganya 1 miliar, terdepresiasi 0%. Tapi kan ini mesin masih bisa dipakai kan? Itu juga write-ups aset. Anda write-up sehingga tidak dikenakan pajak. Mesin ini nggak dikenakan pajak karena dia udah terdepresiasi. Jadi bagaimana itu mesin-mesin secepatnya terdepresiasi? Secara straight line methods. Usia umur mesin ini 3 tahun. Ya udah 3 tahun nilainya udah 0. Nilainya sudah 0. Berarti Anda tidak dikenakan pajak. Karena aset Anda udah dianggap 0, terdepresiasi. Araso, cara ngakalin tax? Kapish? Pak, unused debt capacity maksudnya gimana Pak? Boleh diulang Pak? Unused debt capacity. Jadi Anda punya utang. Tapi nggak kepake utangnya. Jadi kalau saya tarik gimana Anda bayar pajak kan?
Jadi Jadi tarik loan. Anda punya pinjaman, kan Anda punya pinjaman terus nggak kepake, nggak jalan itu pinjaman. Jadi Anda lapor ke orang pajak, gue punya ini dari utang, ngapain gue bayar pajak dari utang? Kebayang nggak? Bos, ini utang bos, bukan duit masuk bos, ini utang. Utang kan nggak dikenain pajak, ngapain udah lagu lu utang dikenain pajak lagi kan? Jadi lu laporkan kepada unused debt. Arasa? Utangnya itu harus dari financial institusi, Pak. Apa boleh dari yang lain? Bisa dari institusi yang lain, bisa dari company yang lain yang sifatnya dia borrowing money. Tapi tercatat sebagai hutang perusahaan gitu ya maksudnya. Yang nggak kepake. Walaupun secara cash kita bertambah, tapi cashnya itu sifatnya utang. Jadi kita dikenakan pajak. Dikenakan pajak. Gunakan itu untuk menghindari pajak. Atau masukkan itu ke dalam debt capacity. Ini adalah pinjaman, Pak. Jadi masa dikenakan pajak? Orang minjem kok dipajakin? Kan nggak mungkin. Kan gue nggak dapat untung, gue minjem. Masa gue dipajakin? Bayar pajaknya aja belum sanggup, apalagi dipajakin lagi. Bayang nggak? Iya. Oke. Jadi ini teknik-teknik cara ngakalin pajak. Arasa? Aduh, ngakalin pajak ya. Kemudian salah satu kita mendapatkan revenue dengan cara reducing capital needs. Jadi semua perusahaan sering dia harus melakukan investasi kepada working capital ataupun fixed asset ya untuk mempertahankan operating activity-nya mereka. Kegiatan merger itu bisa mengurangi kepada dana yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Misalkan perusahaan A itu dia mau expand manufacturingnya dia. Perusahaan B dia memiliki kelebihan kapasitas. Ya. Nah, ini lebih murah dengan cara mengakuisisi perusahaan B daripada dia membuat mesin itu lebih dari baru. Krakatau Steel dan POSCO. Krakatau Steel capacity 300, gak terpakai, cuma 50 doang. POSCO daripada dia bangun pabrik dengan capacity 300, mending gua akuisisi aja Krakatau Steel. Harganya dia lebih murah. Kalau dia bikin pabrik, dia butuh investasi 50.000 US dollar misalkan. Dengan membeli saham Krakatau Steel, dia cuma butuh dana 10.000 US dollar. Kapasitinya udah dapat 300. Ordernya dia yang 300 bisa dipindahkan ke Krakatau Steel yang berakibat kepada economic of scale. Unit cost-nya jadi lebih turun. Jadi kapital yang dibutuhkan untuk mengakuisisi Krakatau Steel lebih murah daripada kapital yang dia butuhkan untuk bikin pabrik baru. Arasa? Kebayang? Kapis? Pronto, Pak. Oke, good. Jadi kita daripada investasi mahal, mendingan akuisisi, gitu ya. Alright, so ada general rules di sini secara umum. Yang pertama adalah do not rely on book value alone. Jangan hanya terpaku dari book values, $5 harga saham. The market provides information about the true worth of the market. Berapa harga sesungguhnya true worth-nya? $10. Ya. Estimate only incremental cash flow. Berapa potensial incremental cash flow? Kalau dia nggak bisa menghasilkan incremental cash flow, jangan diakuisisi. Use appropriate discount rate. Untuk melakukan mencari NPV, ada pakai discount rate yang appropriate. Berapa return yang diharapkan. Dan consider transaction cost. This can add up quickly and become a substantial cash outflow. Hati-hati terhadap transaction cost. Culture juga bisa menjadi transaction cost, culture yang berbeda. Apakah mereka bisa culture-nya dia bisa bisa bundling gitu ya. So it is can be also
big cost in the future. Earning per share growth. Salah satu cita-cita dari akuisisi adalah untuk menciptakan peningkatan di dalam earning per share. Sekarang harga saham 5.000. Earning per share. Misalkan sekarang $1 per share. Jadi harga saham misalkan 10. Anda dapat earning $1. Bagaimana earning per share-nya naik menjadi 2 earning per share? Ini hanya bisa terjadi kalau terjadi sinergi. Ya. Jadi, if there is no synergies, earning per share nggak bakal terjadi. Ya. Kalau tidak terjadi sinergi, price earning ratio bakal jatuh. Karena the combined market value should not change. Jadi kuncinya adalah di sinergi. Dengan adanya sinergi, maka harga saham bisa naik, earning per share pun bisa naik, price earning ratio pun bisa naik. Alright. Diversification. Salah satu keuntungan di dalam merger adalah terjadinya diversifikasi. Walaupun sebetulnya itu bukan good reason for merger. Jadi misalkan Krakatau Steel produknya adalah hot roll dan cold roll besi. Kemudian, gue mau punya galvanis nih, galvanis produk. Karena dia nggak punya, dia melakukan akuisisi kepada, ini POSCO. POSCO punya hot roll, dan sekarang dia nggak punya galvanis. Udahlah, untuk galvanis gue akuisisi kepada Krakatau Steel yang punya galvanis. Ini adalah salah satu objektif dari merger, yaitu diversifikasi produk. Nah, salah satu tujuan dari diversifikasi ini adalah mengurangi kepada resiko yang unsystematic. Ya. Jadi kalau orang pada nggak beli hot roll, nggak beli galvanis, minimal nggak beli LSPC, orang beli galvanis deh. Nah, jadi kita ada hedge the risk. Kalau produk kita nggak dibeli, yang produk ini tetap kebutuhannya tetap ada. Nah, kita lakukan diversifikasi. Walaupun it is not a good reason actually untuk dilakukannya merger. Karena stockholders mereka bisa diversify their own portfolio cheaper daripada dia harus melakukan akuisisi. Ya. Diversifikasi kalau dilakukan dengan akuisisi itu mahal. Lebih bagus dia diversifikasi dengan pakai portofolionya dia aja. Kekayaan dari stockholders bisa saja turun setelah merger, ya, because of the reduction in risk, ya, karena Anda ingin mengurangi risiko, keuntungan malah turun. Anda ingin mengurangi risiko, Anda akuisisi perusahaan orang dengan tujuan diversifikasi, dan itu bisa berakibat kepada penurunan kekayaan, karena Anda pikir, nanti kalau COVID produk ini nggak laku, ini yang laku setelah COVID dan lain sebagainya. Ya. Better off kita diversifikasi dengan our own portfolio rather than acquisition. Araso? Capish? Capish? Masih pada bingung? Araso? Araso? Masoyo. Oke. Kemudian
berikutnya adalah cash acquisition. Kadang-kadang kita it happens bahwasanya the cost of acquisition adalah cash. Ya. Maka kita perlu menghitung NPV dari cash acquisition, yaitu berapa cash cost yang dibutuhkan, ya, berapa keuntungan yang didapatkan, cash inflow, yaitu cash inflow dikurangin dengan cash cost. Jadi cash inflow sama dengan cash in dari perusahaan A ditambah cash in dari perusahaan B dikurangin dengan cash cost-nya dia. Maka adalah VAB. Nah, artinya cash inflow dari consolidated merger tersebut adalah cash inflow dari perusahaan A yang mengakuisisi ditambah cash inflow dari perusahaan B dikurangin biaya untuk kita mengakuisisi perusahaan tersebut. Jadi the value of the combined firm secara consolidated adalah cash flow dari perusahaan yang mengakuisisi ditambah cash flow dari perusahaan yang diakuisisi dikurangin cash cost yang kita keluarkan. Bahkan sering semua NPV itu goes kepada target firm. Semua value yang kita milikin go into the target firm. Remember, zero NPV is not desirable. Anda hanya bisa go apabila dia positif NPV. Kalau dia jangankan negatif, 0 pun ogah. Jangan. Harus positif net present value. Jangankan rugi, impas pun ogah. Itu konsep di dalam merger dan acquisition. Araso? Capish? Any questions? Any questions? Enggak, Pak. Alright. Kita ambil contoh. The Flower Shop and Maggie Flower adalah equity firm. The Flower Shop, ini A, ini B, memiliki saham 2.500 lembar dengan market price per lembar saham 16.500. Maggie Flower perusahaan B 5.000 lembar saham dengan harga saham $17. Maggie mengakuisisi Florar seharga $42.900 dengan incremental value dari acquisition adalah $1.200. Berapakah net present value dari kegiatan mengakuisisi Florar Shop? Maka net present value adalah 2.500 shares dari si Florar dikalikan 16.500 sebagai share dia sebagai perusahaan yang mengakuisisi, dia ada untung, ditambah incremental value dari acquisition, dia mendapatkan incremental value sebesar $1.200, dikurangin total biaya dia 42.900. Jadi net present value adalah 450. Ya. Ingat, NPV sama dengan pendapatan cash inflow, pendapatan dari perusahaan yang mengakuisisi ditambah pendapatan dari perusahaan yang diakuisisi dikurangin dengan cost-nya dia. Pendapatan dia 2.500 dikali 16 ditambah incremental value dari perusahaan yang diakuisisi dikurangin cost-nya dia. Jadi net present value dari mengakuisisi Floral Shop adalah $450.
Berikut adalah stock acquisitions. Nah, agak sedikit complicated memang kalau kita di dalam akuisisi menggunakan stocks, ya. Jadi di dalam stocks, value dari combined firm itu adalah value A, perusahaan A, ditambah value perusahaan B, ditambah dengan delta. Jadi di dalam merger menggunakan stocks, ya, di mana no cash, ya, tidak ada cash di sana yang berpindah tangan, maka the value dari perusahaan yang terjadi merger adalah didapatkan dari incremental gain for the merger. Jadi dari incremental gain-nya aja. Jadi misalkan perusahaan A itu dia perusahaan A itu dia mendapatkan pendapatan $500 misalkan. Ditambah perusahaan B mendapatkan untung $100. Nah, ditambahkan dengan incremental value. Berapa value yang bertambah dari sana. Jadi ada value dari combined firm adalah misalkan ini 500, ini perusahaan seharga dibeli dengan seharga 100 ditambah dengan incremental value-nya. Berapa peningkatannya? Misalkan ada incremental value-nya 100, maka nilai sahamnya sebesar 700. Ini disebut dengan stock acquisition, value of the combined firm. Jadi ada incremental gains dari merger tersebut. Jadi kemudian cost of acquisition depend on the number of shares. Ya. Berapa jumlah share yang diberikan kepada target stockholders. Depend on the price of the combined stocks after the merger. Jadi nilai sahamnya nih, sahamnya 500, saham perusahaan B 100. Berapa incremental gain? Ya, berapa incremental gain? 100, sehingga nilai sahamnya 700. Jadi ini kita bicara saham ya, stocks, nilai sahamnya. Karena tidak ada duit yang berpindah tangan, hanya stocks saja. Jadi disebut dengan stocks acquisition. Apa yang menjadi consideration choosing between cash dan stock? Ya. Satu adalah tax. Kalau kita cash acquisition, kena pajak. Kalau kita stock acquisition, bebas pajak. Dan kontrol. Cash acquisition itu cash acquisition do not dilute control. Kalau cash itu kontrolnya belum tentu kita cash acquisition, belum tentu kita pegang kontrol. Tetapi kalau stock acquisition, udah pasti kita pegang kontrol. Jadi karena kita akuisisi stocks, itu pasti kita pegang kontrol. Dan sharing gains. Target stockholders do not participate in stock price appreciation with the cash acquisitions. Jadi ada sharing kepada gainsnya dia. Arasa, kapish? Questions on stock acquisition? Arasa? Rasoyo, Pak. Oke. Berikut adalah defensive tactics. Di dalam making revenue kepada perusahaan, ada yang disebut dengan defensive tactics.
Jadi banyak perusahaan yang ketika dia diakuisisi dia agak resisten kepada upaya take over ya. Nah, resisten ini biasanya dia mulai dengan press release atau dia mengirim email kepada shareholders untuk menunjukkan poinnya dia, bahwasanya dia nggak setuju pada take over. Dan ini bisa berujung kepada legal action terhadap bidding yang terjadi. Nah, kegiatan manajerial dalam upaya mengalahkan upaya take over bisa membuat perusahaan target tersebut bisa membuat higher offer. Jadi ada memberikan nilai bargaining sehingga terjadi permintaan biaya yang merger premium yang tinggi ya kepada perusahaan yang ingin mengakuisisi. Jadi salah satu defensive tactics itu adalah dia salah satunya meningkatkan kepada premium, merger premium yang terjadi. Oke, perusahaan gue sebenarnya nilai harga sahamnya $10. Ini karena kondisi alam aja lagi jelek, lagi resesi. Nah, jadi sehingga mengakibatkan perusahaan yang men-take over membayar premium yang lebih besar. Bisa jadi $8, $9 karena terjadi defensif di situ. Yang mereka membuat legal action untuk menentang SPSI, menentang segala macam, itu bisa untuk sebagai defense tactics. Nah, itu disebut dengan defense tactics. Kemudian ya banyak juga term-term yang lain ya, ada golden parachutes ya, poison puts, crown jewel ya, ini adalah other jargons yang terkait dengan corporate takeovers ya. Saya rasa kita nggak perlu sampai detail kita bahas ya kepada jargon-jargon ini ya, kayak golden parachutes di mana ini memberikan kompensasi yang tinggi kepada top level manager ya agar takeover itu bisa terjadi gitu ya. Nah, jadi mereka ada golden parachutes atau poison puts, yaitu bagaimana perusahaan itu force the firm untuk bisa buyback gitu ya. Lu boleh buyback deh, kayak ketika Indosat dibeli. Oke, lu boleh buyback deh. Buyback kalau lu nanti sanggup, lu buyback di harga sekian. Ada poison put di situ. Crown jewel. Ada pemaksaan kepada perusahaan untuk menjual dia punya aset yang paling bagus ya, karena adanya ancaman takeover tersebut. Nah, ini juga bisa strategi dia untuk bisa bertahan, tidak perlu di takeover. Itu disebut dengan crown jewel dan lain sebagainya. Kemudian evidence of the acquisition. Evidence of the acquisition, ada apakah memang merger and acquisition ini dia berhasil ya, ada divestiture di sana, di mana divestiture itu adalah penjualan aset kepada pihak ketiga, divestitures. Kemudian equity carve out, bagaimana penjualan dari stok yang dimiliki oleh penjualan stok kepada pihak ketiga yang melalui IPO dan lain sebagainya. So ini menjadi divestiture dan restructuring. Right, that's all the topic on today. Any questions on the merger dan acquisition? Any questions? So far so good? Araso?
Saya harap Anda sudah bisa menjawab kuis yang tadi untuk proses nanti ya. So it gives better picture to you. Arasto? Merger and acquisition? Kapish? Yoga? Ada pertanyaan? Just shoot. Any questions? Kok pada hening nih? Markus? Enggak, Pak. Cukup punya gambaran. Punya Pak. gambaran ya? Oke, good. Alright, ini adalah topik kita terkait dengan merger dan acquisition. Oke.